Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 510, aku di sini untuk menjemput istriku. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu lagi. Jika dia menginap di hotel lain, bagaimana dia bisa bertemu dengan anak kecilnya? Seng Xiao tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum. Lalu, dia meminta pelayan untuk mengirimkan sesuatu kepada anak kecil itu. Feng Shanshan terkejut saat melihatnya. Kartu kamar. Bukankah kamu sudah memilikinya? Kamu biasanya sangat pintar, cukup pintar untuk bersaing denganku. Kenapa kamu begitu bodoh hari ini? Mu Qi mengambil kartu kamar dan menatap Feng Shanshan. Feng Shanshan tampak semakin terkejut. Mungkinkah itu? Mu Qi, aku tidak pernah tahu bahwa kamu adalah gadis yang tidak kenal takut. Kamu benar-benar berencana untuk bertemu pria lain di belakang putra mahkota. Mu Qi memutar matanya. Mengapa kamu tidak pergi ke kamar sebelah dan melihatnya? Feng Shanshan berjingkat ke ruang sebelah. Dia kembali tak lama kemudian. Sekarang aku tahu mengapa kita punya ruang privat sementara siswa lainnya makan di aula. Hah, kalau begitu, apakah aku akan tidur sendirian di kamar malam ini? Memikirkan hal ini, Feng Shanshan menjadi lebih ceria. Tetapi kamu harus kembali besok pagi. Aku ingin makan lebih enak. Ini adalah kesempatan yang langka untuk pergi jalan-jalan. Aku ingin menikmati diriku sepenuhnya di tempat tanpa bagian tubuh atau cacing. Tetapi bagaimana dengan kencan kelompok malam ini? Mu Qi mengangkat bahu. Dia tetap harus ikut serta. Dia hanya bisa menghindari para lelaki itu sebisa mungkin. Kalau tidak, jika ada yang melihatnya, dia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada lelaki yang mencoba mendekatinya. Feng Shanshan mengangkat alisnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Setelah makan siang, waktunya bebas. Saat itu sudah pukul 3. Mu Qi hanya melihat Seng Xiao memasuki ruang pribadi, tetapi dia tidak melihat orang yang ditemuinya. Selain itu, dia tidak tahu kapan dia pergi. Pria ini benar-benar hebat karena tidak menceritakan apapun padanya. Hujan masih turun di kota Ye pada malam hari. Tim Mu Qi tinggal di hotel untuk mengobrol sebentar. Namun, setelah beberapa saat, dia sudah mendengar gosip tentang kekasihnya. Apakah kamu melihat pria yang sangat tampan itu? Aku belum pernah melihat pria yang begitu tampan sejak aku mulai bekerja di sini. Tentu saja, saya melihatnya. Saya bertanya-tanya apakah dia seorang bintang atau apa. Semua karyawan wanita tahu tentang hal itu begitu dia masuk. Mereka menunggunya keluar dari kamarnya sehingga mereka dapat mendekatinya. Mu Qi memutar matanya. Dia berteriak dalam hatinya. Pria ini benar-benar sampah. Setelah makan malam, Mu Qi dan Feng Shanshan menerima pesan untuk berkumpul di pub di lantai 2. Karena pub itu milik hotel, keamanan di sini lebih baik daripada pub di luar. Dan semua mahasiswa dari universitas lain juga berkumpul di sini. Universitas telah memesan seluruh tempat bagi mereka untuk bersantai. Mu Qi menemukan sudut yang tenang dan duduk, sepenuhnya ingin berpura-pura tidak mengenal siswa-siswa yang sudah mabuk. Feng Shanshan sudah terbiasa dengan suasana di pub. Dia minum sampainya dan mengejek Mu Qi. Kamu pasti gadis yang penurut di rumah dan jarang datang ke tempat seperti itu, kan? Aku tidak begitu suka ini. Udaranya tidak bagus. Tapi ini lebih menarik daripada pertemuan para wanita muda kaya, jawab Mu Qi. Karena kami mahasiswa, minuman yang mereka sajikan hampir tidak mengandung alkohol. Anda juga bisa meminumnya. Mu Qi menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin minum alkohol. Saat itu, anggota lain di timnya sudah saling kenal. Dan beberapa anak laki-laki sudah mulai bertanya tentang Mu Qi. Yang duduk di pojok. Seorang penjaga hutan. Benar. Dia cantik dan tenang. Siapa dia? Anak-anak dari Sengting menatap Mu Qi dan berkata cepat, jangan pernah berpikir tentang hal itu jika kamu ingin hidup. Dia adalah orang kaya generasi ketiga. Kakeknya adalah seorang kepala lama dari beberapa pasukan militer dan pamannya adalah wali kota Jianchuan sekarang. Dan yang lebih mengerikan dari latar belakangnya adalah tunangannya, Seng Xiao. Apakah kamu mengenalnya? Ketenaran Seng Xiao telah menyebar ke seluruh negeri. Wajar saja jika mereka pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Namun, karena mereka tinggal di kota yang berbeda, mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah pengantin kecil. Dan mereka langsung mengerti. Benar sekali. Jangan ganggu dia. Baiklah, kami tahu itu. Setelah mengetahui siapa dia, mereka pergi, kecuali satu orang. Liang Mushe, apa yang kamu lihat? Dia sudah menjadi milik orang lain. Pria itu, Liang Mushe, menatap tajam ke arah Mu Qi. Kemudian, dia berbalik dan bergabung dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, terjadi keributan di pub. Dan teriakan para wanita. Para mahasiswa Sengting mengenalnya. Dia adalah alumni yang terkenal. Namun, hal itu terlalu berat bagi para mahasiswa dari universitas lain. Dia sangat tampan. Sebagai seorang pria, menurutku dia tampan.
Meskipun para siswa dari Sengting terpesona oleh penampilan Seng Xiao, mereka tahu mengapa dia datang. Dia pasti datang ke sini untuk seseorang. Dia adalah pria yang sangat tegas. Meskipun guru les telah memerintahkan Mukiki untuk ikut kencan berkelompok, dia tidak dapat berkata apa-apa lagi sekarang karena keluarganya telah datang. Melihat Seng Xiao, guru itu berdiri dan berjabat tangan dengannya. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan ketua Seng. Saya tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan Anda di tempat seperti ini. Saya di sini untuk menjemput istri saya. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jangan khawatir. Kami telah memesan seluruh tempat atas nama universitas. Semua tamu di sini adalah mahasiswa kami. Dan mereka tidak mendapatkan alkohol yang kuat di sini. Ini hanya pertemuan kecil. Tutor itu khawatir Seng Xiao mungkin salah paham, jadi dia menjelaskan kepadanya dengan cepat. Terima kasih. Dan Seng Xiao menatap Mukiki. Melihat lelaki itu, Mukiki merasa penyelamatnya telah datang. Dia meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke arahnya. Seng Xiao melingkarkan lengannya di bahunya dan mereka meninggalkan pub. Selain murid-murid Sengting, murid-murid lainnya terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Rupanya, mereka adalah sepasang kekasih. Ini pertama kalinya aku melihat pria setampan itu. Aku bahkan berpikir bahwa aku mungkin bisa mendekatinya. Sudah kubilang, tidak mungkin pria setampan itu bisa melajang. Keduanya telah meninggalkan pub. Namun kisah cinta mereka masih dibicarakan oleh orang-orang di dalam. Seng Xiao membawa Mukiki ke kamar terbaik di hotel. Namun, entah mengapa, si kecil masih marah. Dia duduk di sofa, membelakangi Mukiki. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bagaimana mungkin aku mengejutkanmu jika aku memberitahumu? Atau apakah kamu ingin mengenal pria-pria di pub? Seng Xiao duduk di sampingnya dan membalikkan tubuhnya untuk menghadapinya. Kamu tidak ingin bertemu denganku. Aku tidak merasakan apapun sebelum kau datang. Namun begitu kau muncul, tiba-tiba aku merasa bahwa pria di luar sana sangat jelek. Seng Xiao terkekeh saat mendengarnya. Aku tidak datang ke sini hanya untuk menemuimu. Aku ada rapat penting dengan seseorang. Aku berencana untuk mengirim wakil CEO ke sana, tetapi aku berubah pikiran.